Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai organisasi internasional yang telah saya pilih sebelumnya, yakni UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugees. Nah, organisasi ini didirikan secara resmi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 14 Desember 1950 sebagai respons mendesak terhadap krisis kemanusiaan pasca Perang Dunia Kedua di Eropa. Nah, pada awalnya organisasi ini dibentuk dengan mandat yang sangat terbatas, yakni hanya selama 3 tahun untuk membantu jutaan warga Eropa yang kehilangan tempat tinggal atau terlantar akibat perang. Namun, seiring munculnya konflik-konflik baru di berbagai belahan dunia dan meningkatnya jumlah pengungsi lintas batas, mandat UNHCR terus diperpanjang hingga menjadi lembaga yang permanen. Nah, landasan hukum utama yang memperkuat operasionalnya adalah Konvensi Pengungsi 1951 yang mendefinisikan siapa itu pengungsi dan hak-hak dasar yang harus mereka terima, serta Protokol 1967 yang menghapus batasan geografis dan waktu dari konvensi sebelumnya. Nah, secara struktural, UNHCR dipimpin oleh seorang komisaris tinggi yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Umum serta Dewan Ekonomi dan Sosial. Di bawah komisaris tinggi, terdapat deputi dan asisten komisaris yang mengelola perlindungan dan operasional di tingkat global. Struktur ini juga mencakup Komite Eksekutif atau Executive Committee atau EXCOM yang terdiri dari perwakilan negara-negara anggota untuk meninjau serta menyetujui program tahunan serta anggaran organisasi. Nah, meskipun kantor pusatnya berada di Jenewa, Swiss, sebagian besar kekuatan struktural UNHCR terletak pada ribuan staf lapangan yang tersedia di lebih dari 130 negara, yang memungkinkan koordinasi cepat antar kebijakan pusat dan implementasi bantuan di wilayah konflik atau perbatasan. Nah, sebagai badan khusus di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, keanggotaan UNHCR tidak berdiri sendiri seperti organisasi negara anggota pada umumnya, melainkan terikat pada negara-negara yang meratifikasi instrumen hukum internasional terkait pengungsi. Nah, negara-negara yang telah menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dianggap sebagai mitra utama dalam penegakan mandat perlindungan. Selain itu, terdapat negara-negara yang bergabung dalam Komite Eksekutif atau EXCOM yang memiliki peran lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan organisasi. Nah, hingga saat ini, UNHCR bekerja sama dengan hampir seluruh negara anggota PBB, baik sebagai negara penerima pengungsi, negara donor, maupun negara asal pengungsi, guna memastikan keselamatan warga sipil yang melintasi perbatasan internasional. Nah, mekanisme pendanaan UNHCR sangat unik karena hampir seluruh anggaran operasionalnya, yakni sekitar 97%, berasal dari kontribusi sukarela yang diberikan oleh pemerintah negara-negara anggota dan Uni Eropa. Nah, hanya sekitar 3% dari total anggaran yang berasal dari dana rutin PBB untuk biaya administratif dasar. Selain dari pemerintah, UNHCR juga secara aktif menggalang dana dari sektor swasta, yayasan, dan individu di seluruh dunia. Dana yang terkumpul tersebut dialokasikan untuk pengeluaran yang sangat luas, mulai dari bantuan darurat seperti penyediaan tenda, air bersih, dan layanan kesehatan di kamp pengungsi, hingga program jangka panjang seperti pendidikan, perlindungan hukum terhadap deportasi paksa, serta upaya repatriasi sukarela atau penempatan di negara ketiga yang aman. Berdasarkan teori Cliff Archer, UNHCR menjalankan 3 fungsi utama, yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. Sebagai instrumen, UNHCR menjadi alat bagi negara-negara untuk menangani masalah pengungsi yang tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Sebagai arena, ia menyediakan platform formal bagi komunitas internasional untuk bernegosiasi dan menyepakati standar kemanusiaan. Sebagai aktor, UNHCR memiliki otonomi untuk menentukan status pengungsi dan memberikan perlindungan meski di wilayah kedaulatan negara lain. Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang NGO, mitra UNHCR menggunakan teori Lewis dan Kanji. Mereka menjalankan fungsi service delivery atau penyediaan layanan langsung, catalyst atau mendorong perubahan kebijakan lokal, dan partnership atau membangun kemitraan strategis dengan pemerintah dan lembaga internasional demi keberlanjutan bantuan. Nah, menurut kerangka pemikiran Cliff Archer,
peran UNHCR dapat dianalisis sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kapasitas untuk bertindak secara mandiri di panggung politik global. UNHCR berperan sebagai agen sosialisasi yang menyebarkan norma-norma perlindungan kemanusiaan ke seluruh dunia, memastikan bahwa hak-hak pengungsi diakui oleh negara-negara berdaulat. Peran lainnya adalah sebagai fasilitator kerjasama internasional, di mana UNHCR mengkoordinasikan bantuan dari berbagai aktor internasional agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan otoritas moral dan hukum yang dimilikinya, UNHCR tidak hanya sekedar pelaksana teknis, tetapi juga menjadi penentu agenda setter dalam isu-isu migrasi paksa dan pemenuhan hak asasi manusia bagi mereka yang kehilangan kewarganegaraan atau perlindungan dari negara asalnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.